sendirian. Jakarta, Juli 2022. Ternyata benar kata orang-orang, menghakimi itu jauh lebih mudah, dan kita tidak pernah bisa merasakan kesulitan orang lain sebelum benar-benar mengalaminya. Rudy dan Dinda adalah pasangan yang sempurna, paling tidak itu di mata banyak teman-temannya. Keduanya berlatar belakang keluarga yang kaya dan terhormat. Selain itu, Rudy terkenal sangat ganteng, ramah, dan sukses sebagai pengusaha muda. Dinda juga seorang perempuan cantik, seksi, dan smart. Sebuah padanan sempurna yang didambakan banyak orang. Plus, ada satu hal unik yang rasanya agak susah ditemui di era saat ini. Dinda adalah cinta pertama Rudy dan demikian pula sebaliknya. Seperti cerita-cerita fiktif rasanya. Pernikahan pun berjalan indah, terutama di awal-awal perjalanan mereka. Keduanya sangat romantis dan saling mencintai satu sama lain. Mereka hidup tenang di Jakarta. Usaha jasa kontraktornya cukup sukses di sana. Tetapi ada satu masalah besar. Ini adalah tahun kelima pernikahan mereka dan mereka belum mendapat momongan. Berbekal penghasilan yang cukup besar, mereka punya banyak pilihan usaha program hamil. Dari mulai konsultasi dengan dokter-dokter terbaik di Jakarta, sampai yang paling menguras biaya, bayi tabung. Tak terhitung ratusan juta biaya yang sudah mereka keluarkan, tetapi belum membuahkan hasil. Sejauh ini, sebenarnya itu tidak terlalu jadi masalah bagi hubungan pernikahan mereka. Mereka tetap harmonis, romantis, dan saling setia. Dinda rela melepaskan semua peluang untuk bekerja di luar dan fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik dan setia. Hanya saja, seperti yang dialami oleh banyak pasangan, mereka selalu terganggu dengan pertanyaan template setiap kali pulang kampung, yaitu, kapan punya momongan? Rudy berasal dari sebuah desa di Tasikmalaya, sedangkan Dinda berasal dari sebuah kampung di sudut kecil Tulungagung, Jawa Timur. Mereka bertemu ketika sama-sama kuliah di Jogja, pacaran sampai akhirnya menikah 5 tahun yang lalu. Pernikahan mereka sejauh ini sebenarnya sangat aman, walaupun momongan belum hadir. Tidak pernah terfikir untuk selingkuh bagi Rudy yang memang dari awal sangat mencintai Dinda. Usaha demi usaha program hamil mereka jalani dengan sangat sabar. Tapi ada sebuah konsekuensi penting. Kondisi finansial mereka agak terganggu, dan puncaknya benar-benar runtuh ketika entah kenapa Rudy terjebak dalam lubang besar yang saat ini menjerat banyak orang. Hancur di dunia kripto. Kegiatan yang awalnya hanya iseng-iseng karena pengaruh teman, akhirnya sangat menyita energi Rudy. Kerugian demi kerugian besar dia terima dan banyak yang terjadi tanpa sepengetahuan Dinda. Kondisi pernikahan pun mulai terganggu dan mereka mulai terlibat pertengkaran demi pertengkaran. Padahal hal-hal seperti itu cukup langka sebelumnya. Mobil terjual dan satu-satunya rumah mereka pun harus melayang. Semua gara-gara kerugian besar di dunia kripto. Masalah besar pun bertambah. Momongan belum ada dan ekonomi pun hancur. Usaha yang dibangun Rudy pun babak belur karena banyak modal terserap ke permainan kripto. Pendek kata, mereka benar-benar berada di titik yang memprihatinkan. Rudy sangat sadar bahwa ini semua bisa sangat membahayakan pernikahan mereka. Dinda beberapa kali memaksa pulang kampung ke orang tuanya di Tulungagung, walaupun selalu berhasil digagalkan oleh Rudy dengan bujukan-bujukan dan alasan-alasan yang rasional. Malam itu, Rudy merenung di teras rumahnya. Kali ini bukan rumah pribadi, tapi rumah kontrakan di sebuah kawasan di Jakarta Timur. Perlahan dia melangkah ke kamar, menatap erat wajah istrinya yang sedang lelap tertidur. Dinda masih sangat cantik, pikirnya. Sama cantiknya dengan 5 tahun lalu ketika awal menikah, bahkan sama cantiknya dengan ketika awal mereka bertemu di Jogja. Cinta, sayang, kasihan, dan perasaan berdosa berkumpul menjadi satu di benaknya. Sebagai laki-laki, dia merasa gagal membahagiakan orang yang sangat dicintainya. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, Rudy kemudian melangkah lagi ke teras untuk kembali merenung sambil ditemani kopi yang dia buat sendiri, plus sebatang rokok yang ternyata adalah batang terakhir yang dia miliki. Otaknya terasa buntu, dan sejak tadi sore ada hal yang sangat mengganggu pikirannya. Sesuatu yang sangat konyol tapi entah kenapa menjelma menjadi sebuah alternatif terakhir yang mungkin bisa dicoba. Pesugihan. Ya, pesugihan. Selama berhari-hari, dia sering curhat ke sahabatnya di Jogja, yaitu Andri. Andri adalah sahabat kentalnya ketika kuliah dan teman sekosnya di Jogja.
Kepada Andri, Rudi tidak segan dan malu menceritakan semua masalahnya, serta tidak malu untuk menangis sesenggukan di telepon setiap kali Rudi merasa masalah hidupnya terlalu berat. Ada yang sangat mengganggu pikiran dan kesadarannya dalam percakapan dengan Andri tadi siang. "Bro, saya tahu ini konyol, bahkan sangat konyol banget," kata Andri di telepon. "Gimana?" tanya Rudi penasaran. "Tapi kamu jangan langsung marah ya, kita diskusi panjang lebar dulu," pinta Andri. "Oke," jawab Rudi singkat. Andri terdengar menghela nafas berat beberapa kali. Kemudian terdengar sangat hati-hati dia mengatakan ini. "Pesugihan." "Gila kamu!" Rudi sangat terkejut dan hampir membanting HP-nya mendengar hal itu. Seorang Rudi, intelek, anak keluarga kaya dan terhormat, pengusaha sukses di Jakarta, harus mencari pesugihan, teriak Rudi dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menyangka ide sekonyol itu muncul dalam percakapannya dengan Andri. Rasa pusingnya bertumpuk dan menjadi berkali-kali lipat. Bayangan-bayangan mengerikan tentang dunia mistik, sosok menyeramkan yang datang dan tumbal satu demi satu mampir dan memenuhi benaknya. Sampai kemudian dia sadar bahwa Andri tidak mungkin serta-merta memunculkan alternatif itu tanpa alasan. "Sabar bro, tadi kan aku bilang jangan langsung marah. Ayo kita diskusikan dulu. Ini hanya sebuah alternatif, bukan sebuah paksaan untukmu." Mereka kemudian terlibat dalam pembicaraan yang serius dan detail. Ternyata Andri sangat memahami bahwa pengorbanan seorang tumbal adalah hal yang mustahil untuk disarankan. Andri kemudian menceritakan bahwa ide itu muncul karena seorang rekannya menempuh jalan itu tanpa seorang pun menjadi tumbal. Menurut Andri, alasan inilah kenapa dia memunculkan ide itu. "Aku paham kok, menumbalkan orang yang kita cintai adalah ide yang sangat konyol. Tapi yang ini agak beda bro," begitu kata Andri. Di titik ini, pendirian Rudi mulai sedikit goyah. Rudi dan Dinda memang berasal dari keluarga kaya dan terhormat, tetapi bukan keluarga yang taat beragama, ya semacam Islam KTP. Sebagai anak kampung, fenomena pesugihan memang bukan sesuatu yang baru didengarnya. Konon katanya, beberapa orang kaya di desanya adalah pelaku pesugihan. Kabar yang terdengar secara bisik-bisik dari mulut ke mulut yang tentu saja sulit dibuktikan secara ilmiah. Meski begitu, ini tetap sebuah ide sangat konyol. Tapi tanpa tumbal. Bagian ini yang sedikit menggoyahkannya. Andri kemudian melanjutkan cerita panjangnya. Seorang temannya terkena masalah finansial karena menumpuknya hutang dan akhirnya menempuh jalan itu. Andri memang seorang teman yang sangat supel dan ramah. Tidak heran kalau ada salah satu temannya mau menceritakan dan mengakui sebagai pelaku pesugihan padanya. Ritual yang harus dilakukan adalah datang ke seorang dukun di lereng Merapi sisi selatan, kemudian menyampaikan keluhan dan niatnya. Andri mengaku siap mengantarkan Rudi ke sana, berbekal informasi yang nantinya akan ditanyakannya pada teman kerja yang merasa sukses sebagai pelaku pesugihan. Menurut Andri, pesugihan itu tidak memerlukan tumbal, hanya membutuhkan kekuatan mental katanya. "Kekuatan mental gimana maksudnya?" tanya Rudi. Rudi mulai terbawa dengan ide itu dan perlahan seperti benar-benar mempertimbangkannya sebagai sebuah alternatif solusi masalah finansialnya. "Maaf bro, lagi-lagi jangan marah ya," pinta Andri. "Oke, lanjutkan dulu," jawab Rudi. Andri meneruskan kisah perjalanan teman kerjanya. Katanya dia harus merelakan istrinya tidur dengan sesosok makhluk gaib selama 40 malam berturut-turut. "Apa? Enggak. Kamu kan tahu Dinda cinta pertamaku dan aku gak pernah berpaling. Ini sangat konyol," ucap Rudi dengan nada sangat meninggi. "Gini bro," Andri berusaha meredam sahabatnya. "Aku juga sama, merasakan ini sangat konyol. Tapi temanku bilang itu bukan perselingkuhan. Hanya makhluk gaib yang anggap saja gak benar-benar nyata. Beda kalau misalnya tidur dengan laki-laki lain. Tapi itu bukan dari aku ya, itu penjelasan dari temanku tadi," lanjut Andri. Rudi kemudian membuat sebuah keputusan di tengah kegalauan dan kebingungannya. Dia merasa percakapan ini harus dilakukan di darat dan dengan sangat serius. Terasa pendiriannya sedikit demi sedikit mulai bergeser. Akhirnya dia membuat janjian dengan Rudi untuk ketemu di Jakarta. Mereka sepakat bahwa 2 hari lagi mereka bertemu di sebuah kafe di Jakarta Timur. Kebetulan Andri memang mau ke Jakarta karena ada acara keluarga. Sambil menikmati hisapan-hisapan terakhir rokoknya, Rudi merasa ini semua benar-benar harus dibicarakan 2 hari lagi. Entah bagaimana kelanjutan ide konyol ini, aku harus bertemu dan ngobrol dengan Andri, ucapnya dalam hati.
Rudi kemudian melangkah gontai ke kamar setelah menutup pintu depan rumah, merebahkan diri di atas kasur dan seperti biasa memberi kecupan pada sang istri tercinta yang sedang lelap tertidur. Waktu terus berjalan dan tibalah saatnya mereka bertemu di sebuah kafe yang dijanjikan. Sempat menunggu beberapa menit, Andri datang dengan tersenyum ramah dan langsung melayangkan pelukan ke Rudi. Setelah memesan makanan dan minuman, mereka memulai pembicaraan basa-basi tentang kabar masing-masing. Maklum, pertemuan terakhir mereka terjadi sekitar 3 tahun lalu. Mereka memang masih seling berkomunikasi lewat HP, tapi pertemuan darat ini adalah yang pertama dalam 3 tahun terakhir. Beberapa menit mereka terlibat dalam suasana saling kangen dan bercanda dalam cengkerama. Sampai kemudian, Rudi yang berinisiatif memulai percakapan serius. Andri menghela beberapa nafas yang cukup panjang. Terlihat jelas dia ingin membicarakan ini dengan sangat hati-hati. Gini bro, sekali lagi sebagai sahabat aku tidak berniat menjerumuskanmu. Aku sebenarnya hanya ingin bercerita ada temanku yang mengambil jalan ini. Sama sekali bukan aku memaksamu. Jujur, aku sebenarnya ingin membantumu. Tapi apa daya, kamu kan tahu sendiri aku hanya karyawan biasa dengan penghasilan gak seberapa. Aku jelas tidak punya kemampuan membantumu dengan uang. Andri panjang lebar memberi pembukaan. Sempat terjeda beberapa saat karena pesanan mereka datang. Sebagai tuan rumah, Rudi mempersilahkan Andri makan. Ayo deh makan dulu, ucapnya. Oke, siap. Tidak ada yang dibicarakan selama mereka makan. Selain memang dari kecil mereka diajarkan untuk tidak bicara selagi makan, kedua sahabat tersebut berpikir keras untuk melanjutkan pembicaraan yang sebenarnya adalah sebuah ide sangat konyol. 7 atau 8 menit berlalu, mereka berdua pun selesai makan, dan sesi obrolan serius pun dimulai kembali. Coba jelasin lagi yang kemarin gak pakai tumbal. Pintar Rudi agak lirih karena tidak ingin pembicaraan itu didengar pengunjung kafe yang lain. Jadi gini, kata temanku, dia harus menemui seseorang di kampung kecil di sisi selatan Merapi. Aku belum pernah ke sana, tapi aku bisa nanya ke dia dan mengantarmu ke sana. Aku siap. Rudi menatap serius menunggu kelanjutan penjelasan sahabatnya. Orang itu anggap saja juru kunci. Kamu akan benar-benar dimintai persetujuan berkali-kali, sampai di titik dia yakin bahwa kamu akan mengambil langkah ini. Lalu katanya, dia akan memberimu kemenyan yang harus dibakar setiap jam 12 malam, yang nantinya akan mengundang sang makhluk itu datang selama 40 hari. 40 hari ya? Tanya Rudi menyela penjelasan Andri. Ya benar, lebih tepatnya setiap malam dan itu berlangsung selama 40 malam, jawab Andri. Gimana bentuknya makhluk itu? Tanya Rudi kemudian. Betul sekali, aku juga sempat kepikiran hal itu. Dan aku juga menanyakan ke temanku. Katanya sih kamu tidak boleh melihatnya. Maksudnya? Sela Rudi. Kamu harus membakar kemenyan dalam posisi membelakangi pintu kamarmu. Jadi kamu tidak melihat siapa yang masuk ke kamar istrimu, tapi kamu bisa mendengar bahwa ada yang masuk ke kamar istrimu. Di titik ini wajah Rudi kelihatan kusut dan pucat. Rasanya sulit membayangkan dia mendengar ada sosok lain tidur bersama istrinya dan dia bisa mendengar apa yang terjadi di dalam. Berarti istriku tahu? Tanya Rudi. Jawaban Andri seperti memberi pilihan pada Rudi. Menurut temanku, istri tidak harus tahu, tapi detailnya aku juga nggak paham. Kalau menurut kamu ini benar-benar alternatif menarik, kita bisa tanya ke Pak Tua yang juru kunci tadi. Otak Rudi mulai berputar. Pendiriannya semakin goyah dan dia semakin merasa bahwa pesugihan model seperti ini bisa jadi sebuah alternatif. Mereka kemudian terlibat pembicaraan cukup panjang tentang durasi makhluk tersebut di kamar, jarak tempuh dari Jogja menuju sang juru kunci, serta penegasan kembali bahwa pesugihan ini tidak membutuhkan tumbal nyawa. Beberapa pertanyaan dijawab dengan lugas oleh Andri, tetapi tidak sedikit yang dijawab dengan mengambang atau jawaban tidak tahu, karena menurut Andri, detailnya hanya Pak Juru Kunci yang bisa menjelaskan. Rudi terlihat manggut-manggut dan semakin yakin bahwa ini adalah alternatif menarik. Setelah membayar tagihan, Rudi mengucapkan terima kasih pada Andri dan membuat janji bahwa dalam minggu ini dia akan meluncur ke Jogja dan minta bantuan Andri untuk mengantar ke tempat sang juru kunci pesugihan. Mereka pun berpisah karena Andri tak cukup punya banyak waktu di Jakarta. Keesokan harinya dia harus ngantor karena hanya mengambil cuti 2 hari di Jakarta untuk urusan keluarga. Andri dijemput keluarganya dan Rudi pulang dengan sepeda motornya. Sepeda motor ini adalah satu-satunya kendaraan milik Rudi. Kerugian di dunia kripto benar-benar menghabisi keuangannya. Sesamanya di rumah, Rudi memanggil istrinya ke ruang tamu. Sayang, kesini dong, aku mau ngomong serius, ucap Rudi. Dengan segera Dinda menghampiri suaminya.
Rudi memulainya dengan helaan nafas yang sangat panjang. Tiba-tiba dia terfikir sebuah ide menarik yang licik. "Aku kan sayang banget sama kamu." Rudi menatap dalam wajah istrinya. Sang istri kelihatan bengong karena merasa akan ada sesuatu sangat penting dalam kalimat lanjutan Rudi. "Aku minta maaf karena uang kita ludes karena kecerobohanku main kripto. Kita nggak usah bertengkar-bertengkar lagi ya, biar pikiranku fokus. Aku ingin memulai sebuah usaha," lanjut Rudi. "Modalnya dari mana sayang?" tanya sang istri pelan. Bukan usaha itu. Tadi aku ketemu Andri, temanku waktu di Jogja. Sayang masih ingat kan? Andri yang dulu teman kosku," tanya Rudi. Sang istri mengangguk pelan setelah terlihat beberapa detik berusaha mengingat. "Emang modalnya dari mana?" tanya Dinda lagi. Bukan kayak gitu sih, tapi jangan marah ya," pinta Rudi memelas. "Emang kenapa?" tanya Dinda diliputi rasa penasaran. "Emang agak konyol sih. Katanya di sana ada orang pintar, ya semacam dukun lah. Katanya bisa membantu kita memulihkan lagi usaha." "Kamu udah gila ya?" Suara Dinda kali ini agak meninggi. "Ini tahun 2022 loh. Kamu masih percaya begituan?" tambahnya. "Tadinya sih aku juga mikir gitu, tapi lama-lama aku mikir namanya juga usaha, gak ada salahnya dong kita coba." Mereka kemudian terlibat dalam saling tanya dan berdebat tajam. Dinda berkali-kali mengungkapkan bahwa dia tidak mau kalau cara konyol ini sampai menimbulkan korban karena tumbal. Seperti juga Rudi, di desa tempat Dinda dibesarkan juga banyak beredar kasakusuk tentang pesugihan dan tumbal. Tetapi Rudi berhasil meyakinkan Dinda bahwa ini hanya semacam minta doa atau syarat khusus ke orang pintar, dan sama sekali tidak ada tumbal. Rudi harus berkali-kali bersumpah untuk meyakinkan sang istri tercinta. Dinda pun akhirnya pasrah. Salah satunya karena dia sadar betapa perekonomian mereka benar-benar sangat terpuruk. Dan akhirnya, misi pertama telah berhasil diselesaikan Rudi. Dinda berhasil diyakinkan. Langkah selanjutnya pun segera disusun. Malam itu juga, dia menghubungi Andri yang masih berada di perjalanan Jakarta-Jogja. Setelah diskusi, mereka sepakat bahwa Rudi akan ke Jogja 3 hari lagi, yang bertepatan dengan hari Minggu. Singkat cerita, Sabtu malam Minggu, Rudi sudah berada dalam perjalanan dari Jakarta menuju Jogja dengan menggunakan bis malam. Sekitar jam 4 pagi, Rudi sudah berada di Jogja dan setengah jam kemudian sudah sampai di depan rumah Andri. Andri sudah menunggu di depan rumah karena Rudi sudah mengabarkan kedatangannya sejak sekitar 15 menit yang lalu. Rumah Andri cukup asri, di pinggiran Jogja mendekati perbatasan Jogja-Magelang. Dulu ketika kuliah, Rudi beberapa kali main ke sana. Waktu itu Andri memilih untuk kos karena dia tidak memiliki sepeda motor untuk pulang pergi kuliah setiap hari. Andri menyambut sahabatnya dengan ramah dan meminta istrinya membuat kopi hangat dan sarapan untuk Rudi. Dia juga mengatakan bahwa Rudi datang jauh dari Jakarta karena minta antar ke salah satu teman di Klaten, di sisi selatan Gunung Merapi. Singkat cerita, setelah bercengkrama dan sarapan, mereka berdua sepakat untuk segera menuju Klaten, rumah sang juru kunci. Hawa dingin masih menyelimuti sepanjang perjalanan mereka berdua. Di atas sepeda motor, mereka berdua sempat bercanda ringan dan bernostalgia tentang masa-masa kuliah. Selain itu, Andri juga bercerita bahwa dia belum pernah ke rumah sang juru kunci. Dia hanya berbekal informasi dari temannya yang katanya sudah menjalani pesugihan itu. Kondisi ekonomi Andri memang tidak sebagus Rudi sebelum mengalami kebangkrutan. Sepeda motor bebek adalah satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh Andri yang mengaku bekerja sebagai seorang karyawan biasa di salah satu perusahaan tekstil di Jogja. "Ini kampungnya, sebentar lagi kita sampai ke rumahnya," ucap Andri setelah perjalanan sekitar 2 jam. "Tapi aku mau beli bensin dulu ya," kata Andri kemudian. Andri menghentikan sepeda motornya di sebuah warung kecil penjual bensin eceran. Terdengar jelas obrolan Andri dengan sang ibu penjual bensin. Andri sempat bertanya rumah sang juru kunci yang ternyata namanya adalah Mbah Suro. Ternyata rumah Mbah Suro hanya berjarak sekitar 100 meter dari situ. Sang ibu penjual bensin bahkan sempat menunjuk rumah Mbah Suro sambil mengatakan bahwa rumah itu menghadap ke selatan pas sebelah barat pos kamling. Sambil mengucapkan terima kasih, Rudi dan Andri bergegas memacu sepeda motor ke rumah Mbah Suro. "Kulon wun," sapa Andri kepada sesosok lelaki tua berbaju batik lusuh yang berdiri di depan rumah yang ditunjukkan sang ibu penjual bensin tadi. "Injih monggo," balas sang bapak dengan sangat sopan. "Nyuwun sewu, napa menika griyanipun Mbah Suro?" tanya Andri. Rudi memang bukan orang Jawa, tetapi kuliah selama 4 tahun di Jogja membuatnya cukup paham bahasa Jawa walaupun tidak sefasih penutur aslinya.
Dia paham bahwa Andri menanyakan apakah ini rumahnya Mbah Suro. "Oh injih, kula piyambak," jawab sang bapak. Ternyata sang bapak adalah Mbah Suro yang mereka cari. "Monggo pinarak mlebet," ucap Mbah Suro. Kalimat itu berarti Mbah Suro menyambut dengan hangat dan mempersilahkan mereka berdua masuk. Mbah Suro sudah sangat tua kalau melihat penampilannya. Perkiraan Andri dan Rudi, usia Mbah Suro sekitar 70 tahun atau bahkan lebih. Sekilas wajahnya mengingatkan pada sosok almarhum Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi yang sempat sangat populer beberapa tahun yang lalu. Tetapi masih terlihat jelas bahwa Mbah Suro sangat sehat dan gesit. Mungkin karena udara sejuk Merapi dan kegiatan masyarakat di desa yang memang menuntut banyak gerak. Tadi saja terlihat jelas kegesitan Mbah Suro membersihkan halaman rumahnya yang lumayan luas. Rumah Mbah Suro tidak terlalu besar, dengan model seperti rumah-rumah Jawa zaman dulu. Hanya halamannya yang lumayan luas. Rumahnya sama sekali tidak mewah, tetapi terasa sejuk dan enak dilihat. Mungkin terbantu oleh pemandangan desa tersebut yang terkesan masih sangat asri. Setelah berbasa-basi beberapa menit sambil menikmati hidangan teh hangat dari istri Mbah Suro, Andri kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Sejak di rumah Andri tadi, mereka sepakat bahwa Andrilah yang akan mengutarakan maksud ke sang juru kunci. Walaupun Rudi sebenarnya cukup bisa berbahasa Jawa, tapi dia tidak punya cukup nyali untuk berbicara dengan bahasa Jawa halus karena dia takut salah memilih kata dan membuat kesan tidak sopan pada orang yang lebih tua. Sepanjang pembicaraan, Andrilah yang aktif berkomunikasi sambil sesekali berusaha menerjemahkan pembicaraannya dengan Mbah Suro. Walaupun sebenarnya secara garis besar Rudi cukup paham dengan apa yang mereka bicarakan. Percakapan berjalan dengan sangat serius, dan seperti yang Andri ceritakan di Jakarta kemarin, Mbah Suro berkali-kali menanyakan Rudi tentang kemantapan hatinya memilih jalan ini. Selain itu, tak terhitung juga jumlahnya ucapan Mbah Suro yang intinya meminta Rudi untuk mempersiapkan mental jika memang mantap memilih jalan ini. Rudi benar-benar merasa sangat memahami penjelasan Mbah Suro. Mulai dari dia harus bakar kemenyan setiap jam 12 malam, dia harus membelakangi pintu masuk kamarnya agar tidak menyaksikan siapa yang masuk ke kamar istrinya. Durasi waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 1 jam setiap malam. Dia harus tetap berada di tempat duduknya selama 1 jam itu, sampai penekanan bahwa selama 40 hari itu dia tidak boleh menggauli istrinya, karena itu adalah sebuah pantangan besar. Mbah Suro juga berusaha menjelaskan maksud dari kekuatan mental yang dibutuhkan. Rudi harus kuat menahan apapun ketika mendengar apa yang sekiranya terjadi di dalam kamar. Tak lupa berkali-kali Mbah Suro juga menekankan bahwa pesugihan model ini sama sekali tidak meminta tumbal korban jiwa, serta meminta Rudi menyiapkan sebuah lemari khusus untuk tempat uang sebagai hasil pesugihan ini. Mbah Suro menatap tajam ke arah Rudi dan menanyakan, "Sanggup, nak?" Sambil menghela nafas beberapa detik, Rudi akhirnya mengangguk sebagai isyarat bahwa dia merasa siap menjalani semuanya. Rudi kemudian membisikkan sesuatu ke arah Andri. "Tolong tanyakan apakah istriku harus tahu ini semua." Dengan sangat sopan, Andri meneruskan pertanyaan itu ke Mbah Suro. Dan jawaban Mbah Suro cukup melegakan Rudi. Dari jawaban Mbah Suro, dia bisa menyimpulkan bahwa istrinya tidak harus mengetahui apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba kemudian Rudi teringat sesuatu. Bagaimana dia bisa menyembunyikan dari istrinya setelah nanti semuanya berjalan? Mbah Suro sepertinya menangkap gelagat apa yang melintas di pikiran Rudi. "Wes to, yen sampean mantep, bojomu ora kudu ngerti," ucap Mbah Suro dengan senyum penuh wibawa. Kalimat itu kira-kira berarti begini, "Sudahlah, kalau kamu merasa mantap, istrimu tidak perlu tahu." Rudi merasa belum benar-benar puas dengan itu, tapi kemudian dengan isyarat kedipan mata dari Andri, dia paham bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Tak terasa mereka sudah tenggelam dalam percakapan sekitar 1 jam, dan mereka sampai di fase akhir. Mbah Suro mengulurkan tangannya dan Rudi paham langsung menyambut tangan itu. Mbah Suro terlihat komat kamit dengan suara yang tidak jelas, tetapi Rudi mengerti bahwa itu adalah sebuah jabatan tangan tanda kesepakatan bahwa pesugihan model ini telah disepakati kedua belah pihak. Mbah Suro kemudian meminta mereka berdua menunggu sejenak sambil minum teh dan menikmati sajian sederhana ubi goreng di atas meja. Mbah Suro pamit masuk ke kamar sebentar. Sekitar 5 menit kemudian, Mbah Suro datang kembali membawa sebuah plastik kresek berwarna hitam. Sambil mengeluarkan isinya, Mbah Suro menjelaskan bahwa di dalam plastik tersebut terdapat 41 bungkusan plastik. 40 berisi kemenyan berukuran ibu jari, dan bungkusan terakhir berisi gula pasir kira-kira segenggam tangan. Mbah Suro kemudian menjelaskan cara ritualnya.
Bungkusan berisi gula pasir harus diletakkan di lemari kosong yang nantinya berfungsi sebagai tempat uang hasil pesugihan. Dan 40 bungkus kemenyan harus dia bakar satu setiap malam, setiap jam 12 malam. Sebelum ritual dilakukan, dia harus menyuruh istrinya masuk ke kamar. Setelah merasa cukup dengan penjelasan detail Mbah Suro, Rudi dan Andri pun pamit pulang. Sambil mengucapkan terima kasih, Andri menanyakan apa yang dia harus berikan ke Mbah Suro. Andri terlihat sangat berhati-hati merangkai kata agar terlihat sopan. Tapi jawaban Mbah Suro cukup mengejutkan Rudi. Rasah, baira butuh hopo-hopo. Sing penting seliramu kasil. Yen besok-besok dolan ning Jogja, ojo lali mampir mrene ben ra pedhot pas seduluran. Kali ini Rudi tidak 100% memahami artinya, tapi Andri kemudian menerjemahkannya. Mbah Suro bilang begini, gak usah, Mbah Suro gak butuh apa-apa. Yang penting ini berhasil. Kalau suatu saat jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa mampir ke sini agar persaudaraan tidak terputus. Andri kembali mengucapkan terima kasih yang juga diikuti Rudi. Andri sempat ingat yang disampaikan temannya yang pernah ke sini, bahwa biaya pesugihan ini gak ada karena Mbah Suro tidak mau dibayar dalam bentuk apapun. Mereka pun berpamitan. Dalam hati Rudi berjanji, dia akan kembali ke sini suatu saat nanti membawakan sesuatu dari Jakarta setelah semua ini berhasil. Di tengah perjalanan kembali ke rumah Andri, Rudi mengusulkan untuk berhenti di sebuah warung kecil yang sepi di pinggir jalan. Andri pun menyetujuinya. Sambil menikmati kopi hangat dan beberapa gorengan, Rudi mengulangi kembali hal detail yang dijelaskan Mbah Suro. Dia hanya khawatir ada beberapa bagian yang salah diartikannya. Maklum, sepanjang pembicaraan tadi, Mbah Suro menggunakan bahasa Jawa yang menurut Rudi sangat Jawa. Tapi yang paling penting, Rudi seperti meminta tambahan keyakinan dan kekuatan mental kepada sahabatnya. Dan Andri mengusulkan sebuah cara berpikir yang mungkin cukup membantu Rudi. Yang penting gini bro, aku tahu kamu sangat mencintai istrimu. Jangan pernah menilai ini sebagai sebuah perselingkuhan. Tanamkan dalam dirimu bahwa istrimu tidak tidur dengan orang lain. Karena menurut Mbah Suro tadi, bukan orang yang akan datang. Rudi mengangguk-angguk mendengar nasihat dari Andri. Cukup masuk akal pikirnya. Walaupun dia juga sangat yakin bahwa itu semua tidak akan berjalan mudah. Setelah sekitar 30 menit di warung kopi tersebut, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Andri. Tidak terlalu lama di sana, Rudi segera pamit dengan alasan dia harus segera menyiapkan mental di rumah untuk semua ritual yang akan dijalaninya. Andri juga memberikan sebuah usulan. Gimana caranya agar istrimu gak tahu? Aku yakin kamu lebih paham caranya. Rudi kembali mengangguk dan singkat cerita setelah berpamitan ke istri Andri dan mengucapkan banyak terima kasih, Andri mengantarnya ke sebuah PO bus jurusan Jogja-Jakarta. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa jauh lebih melelahkan. Tenaga dan pikiran Rudi benar-benar terkuras selama di Jogja dan faktor terbesarnya adalah karena Rudi benar-benar merasa harus mempersiapkan mentalnya menjalani ini semua. Sesampainya di rumah kontrakan di Jakarta, Rudi memeluk istrinya sambil bercerita singkat tentang Andri dan perjalanannya. Malam itu terasa sangat dingin dan itu menambah rasa letihnya. Aku istirahat dulu ya sayang, soalnya di Jogja nggak istirahat sama sekali. Nanti setelah bangun kita ngobrol panjang lebar, ucap Rudi sambil mengecup mesra kening istrinya. Sebelumnya Rudi berpesan agar tas itu jangan dibuka karena ada hal-hal penting di dalamnya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya. Dinda pun mengangguk dan mengantar Rudi yang terlihat kelelahan menuju kamar. Rudi sebenarnya sangat beruntung. Dalam kondisi sesulit ini pun, Dinda masih terlihat tegar dan sangat mencintainya. Dinda sempat merenung sendirian di ruang tamu. Banyak kekhawatiran berkelebat di benaknya. Tapi semua berhasil dia tepis karena dia merasa semua tidak ada gunanya sebelum mendengarkan penjelasan panjang dari sang suami. Dan dia pun memutuskan merebahkan tubuhnya di samping Rudi. Malam pun cepat berlalu dan Rudi terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara istrinya menaruh kopi di ruang tamu. Dia memutuskan untuk segera mandi sambil berpikir keras tentang cara terbaik untuk menjelaskan semua pada Dinda serta memilih bagian-bagian yang dia harus sembunyikan darinya. Kopinya sayang, ucap Dinda mesra. Rudi melempar sebuah senyuman lebar sambil memeluk sang istri dan mengucapkan terima kasih. Dia sadar Dinda telah menunggu penjelasan dari hasil perjalanannya ke Jogja. Rudi menghela nafas panjang. Banyak ketakutan berseliweran di otaknya. Bukan ketakutan akan hal mistik karena dia bukan tipe orang yang terlalu takut terhadap hal-hal seperti itu. Ketakutannya lebih kepada kelemahan mentalnya ketika semua ini berjalan. Tapi dia berusaha tampil setenang mungkin di depan Dinda. Rudi memang cukup lihai berdiplomasi. Itu juga yang membuatnya cukup sukses di dunia usaha. Dan kali ini dia sangat percaya diri akan hal tersebut.
Mereka kemudian tenggelam dalam pembicaraan yang sangat serius. Rudy berusaha menjelaskan semuanya sedetail mungkin, serta menepis kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa jadi muncul di pikiran istrinya. Pertama, dia sampaikan bahwa dia ke Jogja hanya minta tolong seorang tua untuk membantu perekonomiannya lewat doa. Selama ini banyak yang berhasil setelah ke sana. Dia juga menjelaskan bahwa ini semua bukan pesugihan yang meminta tumbal. Tak lupa, dia meminta Dinda untuk bersabar karena ritual ini harus dia jalani setiap malam selama 40 malam berturut-turut. Semua pertanyaan dan kekhawatiran Dinda bisa dia jawab dengan sangat baik. Pendek kata, Rudy benar-benar berhasil berdiplomasi di tahap ini. Hanya butuh sekitar 1 jam dan berkali-kali sumpah, dia berhasil meyakinkan istrinya. Dinda pun luluh dan menyetujui usul Rudy. Rudy tiba-tiba teringat salah satu ucapan Basuro. Inti yang dia tangkap adalah Basuro akan membantu dari kejauhan agar istrinya mudah diyakinkan masalah ini. Hari itu pun berjalan cukup normal dan seperti biasanya. Obrolan kemudian bergeser tentang kondisi keuangan mereka yang semakin memprihatinkan dan peluang-peluang bisnis yang belum juga mereka dapatkan. Rudy akhirnya berhasil meyakinkan istrinya dan mengucapkan, "Kita harus sabar sayang dan tetap berusaha. Semoga jalan ini membawa kita ke keberhasilan." Singkat cerita, malam pun tiba. Rudy mengatakan bahwa ritual itu harus dimulai malam ini. Di depan Dinda, dia berhasil menyembunyikan semua kegalauan yang sebenarnya menjadi beban sangat berat di benaknya. Tekadnya sudah sangat bulat dan dia benar-benar berhasil meyakinkan Dinda. Waktu menunjukkan jam 11.30 malam, dan Dinda pun sudah sangat memahami alur ritual yang menurutnya cukup sederhana. Dia pun masuk kamar terlebih dahulu. Rudy pun melakukan langkah pertama. Perlahan dia membuka tasnya dan mengambil bungkusan terbesar. Perlahan dan hati-hati, dia taruh bungkusan itu di rak paling atas di sebuah lemari kosong yang kebetulan dari dulu sudah ada di kamar belakang. Tak lupa, dia mengambil salah satu bungkusan kecil berisi kemenyan. Rudy kemudian perlahan melangkah ke ruang tamu. Dia berusaha mencari posisi duduk yang paling nyaman untuk mempersiapkan mental. Sempat beberapa kali menghela nafas panjang dan dalam, Rudy membakar kemenyan itu. Detak jam dinding entah kenapa terdengar semakin jelas, dan setelah beberapa saat menunggu, bulu-bulu di kulitnya tiba-tiba berdiri. Rudy sangat paham ini adalah pertanda ada makhluk yang akan datang. Dia tetap tidak bergeming dan memejamkan mata berusaha semakin mempersiapkan mentalnya. Terdengar jelas langkah kaki menuju kamarnya dan sesaat kemudian terdengar suara pintu kamarnya ditutup. Rudy berusaha menajamkan pendengarannya. Rasa penasaran menyelimutinya. Sayup-sayup terdengar suara orang bercakap-cakap di dalam kamar. Volumenya sangat kecil dan sama sekali tidak jelas apa yang sedang dibicarakan. Dan sesaat kemudian kepalanya seperti dihantam sesuatu. Bukan hantaman fisik, tapi hantaman mental yang luar biasa. Suara lirih dan tidak jelas orang bercakap-cakap berganti menjadi suara yang lebih jelas tentang desahan-desahan erotis. Dia sadar betul itu adalah desahan Dinda, sang istri tercinta. Rasa cemburu memuncak dan seperti meronta-ronta di sekujur tubuhnya. Dinda sedang digauli. Itu yang bertubi-tubi memenuhi benaknya. Semakin lama desahan itu semakin erotis. Terbayang jelas Dinda sedang berada di kayangan-kayangan kenikmatan yang tiada tara. Ingin rasanya dia bangkit dan mendobrak pintu kamar. Tetapi saat kemudian dia sadar bahwa dia sudah terlanjur masuk ke ritual ini dan semuanya tidak bisa dibatalkan. Tiba-tiba rasa penyesalan yang amat sangat menggelayutinya. Tapi dia segera ingat semua pesan Basuro dan sahabatnya Andri bahwa Dinda tidak sedang selingkuh. Buang jauh-jauh perasaan itu. Hatinya benar-benar terbelah malam itu. Ada rasa cemburu yang sangat besar yang sepertinya sama sekali tidak mampu dipikulnya. Tetapi ruang lain di hatinya juga meronta dan seakan berteriak-teriak bahwa ini semua tidak nyata dan hanya prasangka hati yang sebenarnya tidak ada. Rudy semakin kuat memejamkan matanya sambil berusaha mengumpulkan semua kekuatan. Desahan-desahan Dinda semakin jelas terdengar dan ternyata Rudy tidak mampu mengatasinya. Di tengah rasa takutnya menggagalkan ini semua, Rudy kehilangan kesadaran. Dia pun pingsan. Rudy tiba-tiba tersadar dan pikirannya berhasil dikuasai. Dia ingat betul bahwa dia baru saja pingsan. Dia membuka layar HP-nya dan jam menunjukkan jam 2.30. Dia ingat bahwa kejadian aneh di kamar hanya berlangsung sekitar 1 jam setiap malam. Dia pun memberanikan diri bergegas menuju kamar. Perlahan dan hati-hati, dia menyalakan lampu.
Dia menyaksikan istrinya tertidur pulas, dan ada satu hal yang sangat membuatnya lega. Dinda masih berpakaian utuh. Spontan dia mengelus dada sambil tersenyum puas. Semua yang dia dengar hanya ilusi pendengaran, pikirnya. Semua rasa cemburu yang sedari tadi sangat mengganggunya berhasil dia tepis. Dan dia pun merebahkan diri di samping Dinda yang terlihat sangat pulas tertidur. Tiba-tiba birahinya memuncak. Ingin segera dia meraba tubuh istrinya yang entah kenapa terlihat sangat menarik dengan pakaian lengkap itu. Mungkin karena dia berhasil sampai pada keyakinan bahwa semua kejadian yang tadi membuat cemburu hanyalah sebuah ilusi. Tiba-tiba dia teringat pesan Basuro selama 40 hari ritual dia tidak boleh berhubungan badan dengan sang istri. Dengan rasa berat, akhirnya dia berhasil mengatasi birahinya. Dan dengan tersenyum puas, dia pun berangkat ke alam tidur. Pagi itu Rudi dibangunkan dengan kecupan bertubi-tubi dari Dinda. Sambil memeluk manja, Dinda membisikkan kata-kata mesra di telinganya. "Sayang, terima kasih ya yang tadi malam." Spontan Rudi bangkit dan rasa cemburu yang tadi malam sangat berhasil dikuasainya tiba-tiba muncul kembali. Berarti tadi malam... Segenap energi dikumpulkan Rudi menepis itu semua. Sangat berat, tetapi dengan membangun kemungkinan-kemungkinan yang menurut dia masuk akal, Rudi bisa menggiring pikirannya. Perlahan tapi pasti dia berhasil membangun sebuah sugesti bahwa mungkin Dinda mengalami mimpi indah tadi malam, bercinta dengannya. Di titik ini, Rudi sangat sukses mengatasi semuanya. Dia berhasil menanamkan dalam hatinya bahwa Dinda tidak selingkuh, bahwa semua yang didengar tadi malam hanya ilusi pendengarannya, dan bahwa Dinda mengalami mimpi indah bercinta dengannya tadi malam. Dia pun membalas kecupan mesra sang istri. Rudi kemudian bangkit menuju kamar mandi. Dia teringat sesuatu, banyak bungkusan kemenyan di lemari kamar belakang. Entah kenapa dia tiba-tiba ingin memastikan semua bungkusan kemenyan masih lengkap. Dia masuk ke kamar belakang. Tidak ada yang mencurigakan. Kemarin dia memang sudah mewanti-wanti Dinda agar tidak masuk ke kamar dengan alasan itu adalah salah satu syarat dalam rangkaian ritual. Dan seperti biasanya, Dinda sangat mematuhinya. Perlahan dia membuka pintu lemari untuk mengecek bungkusan kemenyan. Tiba-tiba Rudi sangat terkejut. Di rak paling atas, di tempat bungkusan terbesar berisi gula kemarin, terlihat jelas berlembar-lembar uang ratusan ribu berserakan di sana. Hatinya berbunga-bunga melihat pemandangan menakjubkan tersebut. Dia berusaha mengumpulkan lembaran-lembaran uang itu, dan jumlahnya 56 lembar. Artinya 5.600.000. Ya, 5.600.000 rupiah. Rudi kemudian berusaha meneliti satu demi satu lembar uang itu, dan dia yakin semuanya asli. Dalam hati dia benar-benar kagum dengan keajaiban ini, sekaligus mengakui bahwa Basuro benar-benar hebat. Mulutnya hampir berteriak mengabarkan ini ke istrinya, tetapi dia tersadar bahwa itu bukan langkah terbaik. Akan butuh penjelasan panjang lebar tentang tiba-tiba uang ada di lemari, dan Dinda pasti akan mencecarnya tentang pesugihan. Akhirnya dia merencanakan sesuatu yang lain. Rudi pun berjalan ke kamar mandi. Hatinya berbunga-bunga. Tidak ada sesuatu yang terlalu menakutkan, pikirnya. Ini benar-benar model pesugihan tanpa tumbal yang ringan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Rudi pun bersiap dengan rencana berikutnya. Dia harus mengelabui istrinya demi membuatnya semakin yakin bahwa ini semua sama sekali bukan pesugihan. Dia mengambil semua lembar uang di lemari dan memasukkannya dengan rapi ke dalam dompet. "Sayang, aku mau ke Depok, mau ketemu Pak Rendra yang dulu jadi mitraku di proyek di sana. Ya, semoga ini bisa jadi jalan awal kebangkitan kita," ucap Rudi sambil bercermin dan merapikan kemejanya. "Oke sayang, sampai malam ya?" "Nggak tahu sih, ya semoga saja tidak. Oh iya maaf, aku nggak sarapan di rumah ya. Soalnya Pak Rendra ngajak ketemuan di restoran yang biasanya," jawab Rudi. Tanpa banyak curiga, Dinda pun menyetujuinya. Tak lupa Dinda mengingatkan Rudi untuk menghabiskan segelas kopi yang katanya dia buat dengan penuh cinta. "Ah, bisa saja sayang merayu," ucap Rudi sambil mencubit pipi Dinda dengan manja. Rudi pun pamit dan kemudian memacu sepeda motornya. Tidak terlalu jauh dari situ, dia berhenti di sebuah warung kecil. Dia keluar rumah hanya untuk membuat kesan bahwa ada pertemuan dengan Pak Rendra dan pulang dengan membawa uang. Dia membayangkan skenario ini akan berjalan dengan sangat mulus. Dinda sama sekali bukan tipe istri yang terlalu mengawasi Rudi selama ini. Di samping mereka sudah sangat saling kenal sejak pacaran, selama ini Rudi sangat setia dan itu membuat Dinda percaya dan tak pernah menaruh curiga tentang apapun.
terutama masalah kesetiaan dan cinta. Rudy memesan lalapan ayam favoritnya plus segelas teh manis. Walaupun berlatar belakang keluarga kaya, soal makanan sejak dulu Rudy justru lebih menikmati makanan-makanan sederhana. Lalapan ayam adalah makanan favoritnya sejak kuliah, atau mungkin sejak SMA. Dan itu tidak pernah berganti walaupun dia pernah berada dalam kondisi sangat sukses secara keuangan. Restoran-restoran mahal hanya dikunjunginya jika bersama mitra bisnisnya. Hati Rudy semakin berbunga-bunga. Semua berjalan sangat lancar. Semua ketakutan benar-benar berhasil diatasinya. Dan baru semalam menjalani ritual, uang 5 juta berhasil digenggamnya. Setelah menikmati sarapan pagi itu, Rudy sengaja berlama-lama di sana. Hanya untuk menghabiskan waktu untuk menciptakan kesan ke Dinda bahwa hari itu dia benar-benar menjalani sebuah pertemuan bisnis. Rudy pun menghabiskan waktunya dengan bermain game. Tak terasa, hari sudah siang dan di HP-nya menunjukkan jam 11. Rasanya dia sudah terlalu lama di sini dan mulai khawatir pemilik warung merasa terganggu karena dia sudah 3 jam lebih di sana. Rudy pun memutuskan untuk membayar makanan. Tiba-tiba langkah Rudy tertahan. Entah kenapa dia khawatir uang di dompetnya tiba-tiba lenyap atau berubah menjadi daun atau apapun, seperti cerita yang pernah dia dengar. Tapi rasa takut itu sirna setelah dia memastikan bahwa uang di dompetnya benar-benar tetap berada di sana dan tidak ada komplain sama sekali dari ibu pemilik warung tentang keaslian uang yang dia bayarkan. Rudy melangkah keluar dengan hati yang makin berbunga-bunga. Indah sekali hidup ini, pikirnya. Dia teringat Basuro dan berjanji dalam hati setelah semua ritual selesai dia akan segera ke sana. Rudy memutuskan untuk pulang. Dari kejauhan terlihat istri cantiknya sedang menjemur pakaian di teras depan rumah. Ada rasa kasihan dalam hatinya karena Dinda berasal dari keluarga kaya yang tidak seharusnya berada dalam rumah kontrakan sesempit itu. Rudy semakin merasa beruntung karena Dinda benar-benar setia mendampingi dirinya dalam situasi sesulit ini. "Hai sayang, aku sudah pulang," ucap Rudy sambil memeluk Dinda. Dinda terkejut karena tidak menyangka Rudy pulang secepat itu. Tapi sebelum pertanyaan dia lontarkan, Rudy sudah menjelaskan bahwa pertemuan dengan Pak Rendra berlangsung cukup padat dan singkat. Pak Rendra mengajak Rudy dalam sebuah proyek kecil-kecilan dan uang muka telah dikantonginya. Rudy kemudian mengulurkan lembaran-lembaran uang kepada istrinya. Entah kenapa, tangan Dinda gemetar menerima uang itu. Dalam kondisi seperti itu, uang 5 juta terasa luar biasa. Padahal sebelum kebangkrutan, mereka sering berhubungan dengan jumlah ratusan juta atau bahkan miliaran. "Terima kasih sayang, semoga ini jadi awal kebangkitan kita ya," ucap Dinda sambil memeluk mesra suaminya. Hari itu semuanya berjalan sangat luar biasa, bahkan jauh lebih indah dari yang dibayangkan Rudy. Berkali-kali, tanpa sadar senyuman lebar menghiasi bibirnya. Rudy berpesan pada Dinda untuk tetap berhemat, karena ini semua belum menjamin kepulihan ekonomi mereka. Ini baru awal yang baik, tapi tetap butuh usaha keras untuk sampai di titik kembali pulih. Seperti biasa, Dinda sangat mematuhi suaminya. Waktu pun berjalan dan malam pun tiba. Ini adalah malam kedua dalam rangkaian ritual 40 hari. Rudy mempersiapkan semuanya seperti tadi malam. Sekitar jam 11.30, dia meminta Dinda masuk ke kamar. Kemudian dia mengambil bungkusan kemenyan kedua dan persis seperti tadi malam, dia membakarnya sambil duduk di ruang tamu. Semuanya berjalan benar-benar sama dengan tadi malam. Bulu kuduknya sempat berdiri tanda datangnya makhluk dari alam lain. Ada langkah kaki masuk ke kamar istrinya dan kemudian pintu kamar terdengar tertutup. Sayup-sayup terdengar suara orang bercakap-cakap dan kemudian desahan-desahan erotis terdengar dari kamarnya. Dan itu sangat jelas suara Dinda. Kali ini dia jauh lebih tenang. Rasa cemburu muncul kembali tetapi jauh lebih mudah diatasinya. Semua adalah ilusi pendengaran dan Dinda sebenarnya tidak selingkuh. Itu yang berkali-kali dia tanamkan dalam hati. Kali ini, setelah desahan-desahan erotis Dinda, waktu 1 jam terasa lebih cepat dibanding kemarin yang sangat menyiksa. Baru malam kedua, Rudy merasa sangat sukses mengatasi semuanya. Semua benar-benar berjalan seperti tadi malam. Hanya ada satu perbedaan, Rudy tidak sampai kehilangan kesadaran. Setelah suasana terasa normal dan perasaannya mengatakan makhluk itu telah pergi, Rudy masuk ke kamar dan suasana pun sama persis. Dinda tertidur pulas dengan pakaian yang masih lengkap. Rudy pun membaringkan tubuhnya di samping Dinda dan dia pun tertidur.
Paginya Rudi mengecek kembali lemari di kamar belakang. Kali ini uang yang datang jauh lebih besar. Rudi menghitungnya dan jumlahnya adalah 50.200.000. Wow, amazing pikirnya. Naik hampir 10 kali lipat dari kemarin. Hari demi hari berjalan dengan suasana yang sangat mirip, dan Rudi semakin terbiasa dengan semuanya. Tapi hal agak unik terjadi dengan uang yang datang. Jumlahnya ternyata tidak jelas dan bervariasi. Pernah dalam satu malam uang yang datang ke lemari hanya 3 juta, tetapi pernah juga datang dengan jumlah 300 jutaan. Aneh pikirnya. Tetapi Rudi tidak ingin terlalu jauh memikirkan hal itu. Toh, total uang yang datang sudah sangat banyak. Semakin hari, Rudi semakin merasa puas dengan hasil ritualnya. Tidak ada yang aneh dengan Dinda. Sang istri terlihat sekali semakin mencintainya. Setiap pagi, Dinda selalu membuka harinya dengan penuh cinta, walaupun selalu dengan ucapan terima kasih atas apa yang terjadi tadi malam. Tiba-tiba rasa cemburu kembali datang, tetapi ini juga berhasil diatasinya, dengan perasaan dan keyakinan bahwa setiap malam Dinda mengalami mimpi indah dengannya. Ya, semua berjalan sangat menyenangkan. Kalaupun ada kendala, itu hanya satu, yaitu syarat bahwa selama 40 hari dia tidak boleh bercinta dengan sang istri. Tetapi sejauh ini, itu pun berhasil diatasinya demi sebuah keinginan kembali menjadi orang kaya. Tak terasa, 39 hari telah berlalu. Lingkaran di angka tanggal di kalender tersisa satu yang belum dicoret, dan bungkusan kemenyan pun hanya tertinggal satu. Artinya hitungannya tepat, tinggal satu malam yang harus dilaluinya. Entah kenapa malam terakhir itu dirasakan sangat berbeda. Ada rasa khawatir yang sangat kuat. Jangan-jangan ada kejadian mengerikan malam ini. Setelah menyuruh Dinda masuk kamar seperti biasa, tangannya gemetar membakar kemenyan terakhir dari Basuro. Pikirannya berjalan liar. Banyak sekali ketakutan menghinggapinya. Tapi dia harus kuat. Ini adalah ujian terakhir, pikirnya. Sejak suara langkah kaki terdengar memasuki kamar Dinda, waktu terasa berjalan begitu pelan. Rudi gagal memahami kenapa tiba-tiba rasa takutnya memuncak. Dan entah kenapa juga, malam itu desain erotis Dinda lebih kuat dari biasanya. Dan Dinda terdengar jauh lebih menikmati malam itu. Takut, cemburu, berbaur menjadi satu. Tapi dia ingat bahwa dia harus kembali teguh pada prinsip-prinsip dan nasihat-nasihat awal. Ini hanya sebuah ilusi dan Dinda hanya sedang bermimpi. Setelah 1 jam yang terasa sangat lama, dengan kaki gemetar, Rudi memasuki kamarnya. Lampu kamar perlahan dinyalakannya. Dan ternyata, itu semua ternyata hanya rasa takut yang tidak beralasan, pikirnya. Dinda tetap tertidur pulas seperti biasanya dan juga dengan pakaian lengkap. Setelah berhasil kembali tenang, Rudi pun merebahkan tubuhnya di samping sang istri tercinta. Rudi memeluk erat istrinya. Rasanya dia ingin benar-benar berterima kasih atas kerjasama yang baik selama menjalani ritual. Dan satu hal yang membuatnya semakin berbunga adalah, malam ini adalah malam larangan terakhir dia bercinta dengan Dinda. Mulai besok, dia bisa menyalurkan hasrat birahi penuh cinta pada Dinda. Malam pun berlalu dan pagi segera menyapa. Seperti biasa, Rudi mengecek lemari di kamar belakang. Kali ini, langkahnya sedikit tertahan. Ada ketakutan yang rasanya datang seperti tadi malam. Dia takut terjadi sesuatu di kamar belakang karena ini hari terakhir. Perlahan dan hati-hati, dia membuka lemari itu. Dan ternyata, lagi-lagi ketakutan itu tidak beralasan. Semuanya ternyata normal dan tumpukan uang kembali datang. Kali ini jumlahnya lebih besar dari biasanya. Cukup lama dia harus menghitungnya dan jumlahnya 400 juta lebih. Rudi menghidupkan aplikasi kalkulator di HP-nya. Sejak malam pertama, dia selalu mencatat dengan rinci pendapatannya. Sangat bervariasi dan totalnya mencapai 3 miliar lebih. Rudi terpaku dan merasa tak percaya dengan ini semua. Dia bahkan harus mencubit kuat-kuat pahanya demi mencari keyakinan bahwa ini semua bukan mimpi. Dan ini semua adalah nyata. Rencana hari itu pun disusun. Selama ini, uang hasil pesugihan belum dia manfaatkan. Rudi memang seorang yang cukup piawai membuat rencana dan mengatur pengeluaran. Plus, dia sangat disiplin dengan rencana-rencana keuangannya. Dari awal, dia berjanji dalam hati tidak akan membelanjakan uang-uang tersebut sebelum semua ritual selesai.
kecuali sebagian sangat kecil yang dia pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama 40 hari. Dan lagi-lagi, persis seperti kemarin-kemarin, dia disambut dengan secangkir kopi hangat dan kecupan mesra sang istri. Tapi rencananya hari itu beda. Dia tetap akan pamit keluar dengan alasan pertemuan bisnis, tapi dia merencanakan memberi kejutan awal pada istrinya. Dia ingin membelikan leontin emas untuk Dinda karena leontin kesayangan Dinda telah terpaksa terjual ketika mereka benar-benar kesulitan keuangan ketika itu. Rudy benar-benar ingin menebusnya, sekaligus mencari-cari informasi tentang rumah baru yang harus dibelinya. Selama ini Dinda hanya tahu sebagian kecil pendapatannya. Sesuai catatannya, uang yang diberikan kepada Dinda totalnya hanya 10 juta. Jadi dia yakin semua rencananya akan menjadi kejutan sangat besar untuk sang istri. Rudy pun pamit keluar dan kemudian memacu sepeda motornya. Tapi kali ini bukan menuju warung makan. Dia langsung menuju sebuah toko emas. Setelah cukup lama memilah, pilihannya jatuh pada kalung leontin cantik seharga 20 juta. Dengan penuh semangat, Rudy pun segera pulang. Tapi begitu sampai di depan rumah, entah kenapa bulu kuduknya merinding dan aura sangat aneh tiba-tiba terasa sangat kuat. Tiba-tiba tatapannya tertuju pada secari kertas di bawah pintu depan. Hanya bagian bawah yang terbaca. "Maafkan aku, Mas." Dengan sangat terburu Rudy menarik kertas itu. Lembaran itu penuh dengan tulisan tangan. Tapi sebelum membacanya, naluri menuntunnya untuk lebih dulu mencari Dinda. Dengan sangat panik, Rudy mengecek kamar. Ternyata Dinda tidak ada. Dia lari ke kamar belakang, dapur, lalu ke kamar mandi. Istrinya juga tidak ada di sana. Rumah itu sangat sempit dan tidak ada ruangan lain selain 2 kamar, dapur kecil, dan kamar mandi. Kakinya segera ingin melangkah keluar untuk mencari. Tapi kesadarannya menahan dan tiba-tiba pikirannya sampai pada kesimpulan bahwa petunjuk sebenarnya ada di selembar kertas yang sedang dipegangnya. Dengan terburu duduk di lantai, Rudy membaca tulisan mengerikan itu dari awal. "Mas, maafkan aku. Aku sudah tidak tahan dengan semua kekejamanmu. Sejak kedatanganmu dari Jogja, kamu memaksaku melayani orang lain di kamar. Kamu benar-benar jahat. Dan setiap pagi, kamu justru bermesraan dengan perempuan lain yang entah kenapa kamu bawa ke rumah kita. Memang dia sangat cantik dan sangat mirip dengan aku. Tapi kamu terlalu kejam, Mas. Tiap hari mengecupnya dengan mesra, dan aku bisa merasakan kamu sangat mencintainya. Sedangkan aku, setiap hari kamu ikat di kasur kamar tanpa bisa kemana-mana. Dan setiap malam aku harus melayani laki-laki itu. Hanya itulah kesempatan aku terlepas dari tali yang kau ikatkan. Laki-laki itu bernama Suro. Dia sangat tampan dan mempesona, walaupun sebenarnya itu tidak cukup membuat cintaku berpaling. Tapi aku hanya manusia biasa, Mas, yang tidak tahan melihatmu berbincang mesra dan memeluk perempuan yang mirip aku setiap hari. Setiap saat aku berteriak memanggilmu, tapi kamu selalu berpura-pura tidak mendengar dan selalu memeluk perempuan itu. Jujur, Mas, selama seminggu aku sangat tersiksa. Sampai aku dipaksa sadar bahwa hanya Suro yang mau mendengar rintihan dan kesedihanku. Aku selalu menunggu waktu tengah malam, karena aku tahu di waktu itulah Suro datang. Aku terpaksa menceritakan rasa sedihku kepadanya setiap malam, karena kamu tidak pernah lagi mendengarkan teriakanku. Suro menjadi sahabat yang sangat baik, dan tidak bisa kumungkiri, lama-lama aku jatuh cinta padanya. Dan maaf, Mas, rasa cinta itu semakin kuat dan sangat kuat karena aku selalu bercinta dengannya. Awalnya aku merasa sangat terpaksa, tapi lama-lama aku sangat menikmatinya. Setiap malam Suro membawaku ke surga, Mas, yang keindahannya terlalu sulit kulukiskan. Dan tadi malam Suro memaksaku membuat pilihan. Dia tidak bisa datang lagi besok malam. Kalau aku mau, dia mengajakku pulang ke rumahnya, dan jika tidak, dia tidak akan pernah datang lagi mendengar cerita sedihku dan tidak bisa datang bercinta lagi denganku. Hatiku sudah terlalu dalam kau sakiti, dan aku memilih mengikuti Suro pulang karena dialah yang mencintaiku. Maafkan aku, Mas. Rudy merasa kehilangan nafas membaca surat itu. Selama ini, apa yang dia lihat ternyata semuanya menipu. Ternyata benar, Dinda melayani orang lain setiap malam. Ternyata Dinda yang selama ini melayaniku entah siapa. Dan selama ini
Dinda merasa terikat di dalam kamar. Dan Suro? Rudi mencakar-cakar kepalanya. Di tengah kekacauan pikirannya, dia melihat sesuatu di dalam kamar. Dengan tangis dan rasa pilu yang tak terlukiskan, dia melangkah pelan menuju kamar. Ternyata Dinda ada di sana, terlentang dengan pakaian putih. Dengan tergesa, Rudi mengguncang-guncang tubuh Dinda dan memanggil-manggil namanya. Tapi Dinda tidak bergeming, sampai Rudi sadar bahwa wajah dan tubuh Dinda membiru dan Dinda tidak bergerak. Rudi berteriak sekencang-kencangnya. Tetangga-tetangga pun berdatangan, dan sesaat sebelum tetangga pertama masuk rumahnya, Rudi terkapar jatuh ke lantai, tak sadar dengan liontin emas di genggaman tangan kirinya, di dekat tubuh Dinda yang sudah membiru. Tamat. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.